金はどっちがいい？いえ、そちらさんこそお控えなすって、お控えなすって。あ、どうぞ。旦那。国家が何も心配なさるようなことはしてませんよ。でもどうしてですか？ Bagi para sobat yang sedang mencari judul film Emmy Jepang yang sedang banyak diperbincangkan di negeri matahari terbit, berikut ada 5 rekomendasi judul film Emmy Jepang yang bisa menjadi pilihan. Meskipun film-film ini menawarkan adegan gede, tapi kalau nontonnya bersama pasangan itu dianggap wajar, bahkan dapat menjadi pengalaman yang memperkaya hubungan. Jepang dikenal sebagai produser film 3 roti 5 dengan kualitas tinggi, dan daftar berikut memudahkan untuk menemukan tontonan yang sedang populer dan diminati di negara tersebut. Jadi daripada repot mencari kemana-mana, simak 5 rekomendasi judul film Emmy Jepang yang bisa menjadi alternatif hiburan gede yang menarik, dengan menyajikan alur cerita yang menarik dan kompleks. Film ini berhasil membangun reputasi sebagai karya seni yang menuntun penonton untuk merenungi makna di balik adegan-adegan gerahnya. Meskipun disarankan untuk penonton yang telah mencapai usia 18 tahun ke atas, film Emmy Jepang juga diakui sebagai pilihan ideal untuk dinikmati bersama pasangan resmi. Pada intinya film ini tidak hanya memenuhi hisri sensorial, dan jangan lewatkan kesempatan untuk mengeksplor pengalaman sinematik yang menggiruhkan dan merungsing pikiran, serta temukan kepuasan sinematik sekaligus pencerahan melalui alur cerita yang dihadirkan. 思い出してもらって。奥さん、わしと一緒にこのトラックで飯塚の町。 Nomor 1. Crow Person Part 1 2017. Awali dari film yang penuh pemandangan di atas bukit gundul tanpa penghalang. Film horor Jepang yang bikin merinding sekaligus bisa membuat otong terbangun dari tapanya. Cerita dimulai dari 5 dekade. Sebuah desa terpencil di pegunungan Jepang dilanda misteri yang tidak terpecahkan. Tidak ada seorang pun perempuan yang dilahirkan di desa tersebut. Hanya laki-laki yang terlahir. Dan para penduduk percaya bahwa desa itu terkutuk oleh roh-roh jahat yang menghuni tanah mereka. Seorang profesor sejarah Dr. Sato bersama asistennya Takumi dan mahasiswa Ayumi tiba di desa untuk melakukan penelitian lapangan. Mereka ingin menyelidiki fenomena aneh ini dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Setibanya di desa, mereka disambut dengan kecurigaan dan ketegangan oleh warga desa yang takut jika rahasia mereka terbongkar. Namun saat mulai menggali lebih dalam, mereka menemukan hal yang jauh lebih mengerikan daripada yang mereka bayangkan. Desa itu ternyata menjadi tempat penahanan tubuh mayat-mayat yang tidak bisa mati. Tubuh perempuan yang sudah lama meninggal, namun terjebak dalam keadaan yang aneh dan mengerikan. Setiap kali seorang perempuan dilahirkan, tubuh mereka disembunyikan untuk menjaga kutukan tersebut tetap terkendali. Saat mereka berusaha mengungkap misteri ini, ancaman supranatural mulai mendekat. Warga desa yang dilanda rasa takut berusaha menghalangi penelitian mereka, dan para peneliti mulai merasakan kehadiran roh-roh yang mengerikan. Mereka sadar bahwa mereka terjebak dalam perangkap takdir yang lebih besar dari mereka, dan satu-satunya cara untuk bertahan adalah meninggalkan desa itu. Namun saat mereka berusaha untuk pergi, mereka menyadari bahwa desa ini tidak akan membiarkan mereka melarikan diri begitu saja. Akankah mereka berhasil keluar dari desa yang terkutuk, atau mereka akan menjadi bagian dari mayat-mayat yang terperangkap selamanya? Kisah selanjutnya ada di film fullnya ya sob. こいつは息子の高彦です。つけろよ、さより。俺は本当に八坂村のために。 Nomor 2. Anti-Perno 2016. Film karya Sion Sono yang mengkritik industri film biru dengan cara yang sangat artistik dan provokatif. Cerita berfokus pada Kyoko. Ia seorang artis dan model terkenal yang terjebak dalam rutinitas kehidupan yang dipenuhi dengan kerja kelompok serta bercocok tanam. Ia tinggal di sebuah apartemen yang penuh dengan warna-warna mencolok dan simbolisme. Menjalin kehidupan yang terlihat bebas namun terperangkap dalam dunia yang diciptakan oleh harapan masyarakat. Ketika Koyo berinteraksi dengan asistennya yang bernama Nariko dan orang-orang di sekitarnya, lapisan-lapisan cerita terungkap, menggambarkan bahwa semua yang terjadi adalah bagian dari permainan yang lebih besar.
di mana Kyoko tidak sepenuhnya mengendalikan hidupnya. Dengan simbolisme yang kuat dan narasi yang tak terduga, Anti-Perno mengeksplorasi tema kerja kelompok, bercocok tanam, dan kebebasan pribadi, sambil menantang pendatang tradisional tentang kerja kelompok dan hizrit. Film ini menggambarkan cara masyarakat mengeksploitasi semangka jumbo, namun juga memberikan kebebasan bagi karakter untuk melawan dan mendefinisikan ulang identitas mereka. Dalam tawa, dalam tangis yang pernah ada, kau tetap kokoh seperti karang di samudra. Aku tahu kita dicipta untuk bersama, karena cintamu aku percaya ada surga. Kau adalah lagu dalam setiap langkahku. Denganmu dunia ini selalu biru. Wahyu Istiqomah. Nomor 3. The Gate of Youth 1975. Shinsuke Ibuki adalah seorang laki-laki yang tumbuh di sebuah kota kecil pertambangan di wilayah Kyushu, Jepang setelah Perang Dunia II. Ia hidup dalam kemiskinan bersama ibunya yang bekerja keras sendirian untuk membesarkannya setelah mereka ditinggal sang ayah. Sejak bocil, Shinsuke sudah akrab dengan kehidupan yang keras, dipenuhi keprihatinan, diskriminasi, dan kerja berat. Namun dari semua itu, tumbuh dalam dirinya semangat yang tak mudah padam. Ia ingin mengubah nasib dan keluar dari lingkaran kemiskinan yang membelenggu keluarganya. Dalam perjalanannya menuju dewasa, Shinsuke mengalami banyak pergolakan. Jatuh cinta, dikhianati, memberontak terhadap sistem dan mempertanyakan arti hidup. Ia menghadapi pilihan-pilihan sulit antara mengikuti hati nurani atau menyesuaikan diri dengan kerasnya dunia nyata. Meski jalan yang ia tempuh penuh luka, kehilangan, dan rintangan, Shinsuke terus berjuang. Baginya, gerbang masa muda bukan hanya tentang usia, tetapi tentang perjuangan untuk menjadi manusia yang teguh dan berarti. Nomor 4. Noon in Rob Hill 1984. Film menceritakan kisah tragis seorang wanita muda bernama Maya yang melarikan diri dari kehidupan dunia yang penuh dosa dengan menjadi seorang biarawati. Namun biara tempat dia mencari perlindungan ternyata bukanlah tempat yang suci seperti yang diharapkannya. Maya menghadapi pengkhianatan dan kekejiman dari mereka yang seharusnya menjadi pembimbing spiritualnya. Dia menjadi korban eksploitasi dan siksaan, bahkan bercocok tanam, baik secara fisik maupun mental. Film ini menggambarkan perjuangan Maya melawan penderitaan yang menghancurkannya, di mana tema rasa bersalah, penebusan, dan pengorbanan menjadi inti ceritanya. Film ini dikenal karena gaya sinematografi yang gelap dan penuh simbolisme, memperlihatkan konflik antara iman religius dan nafsu manusia, dengan latar belakang sesuai biara yang suram dan menindas. Noon in Rob Hill adalah karya eksploratif yang mengupas batas-batas moral, kebebasan, dan kontrol. Nomor 5. Hello my Dali Girlfriend 2013. Kentaro adalah pria biasa yang menjalani hidupnya dengan monoton. Ia pendiam, pemalu, dan tidak memiliki banyak teman. Hidupnya semakin suram ketika ia dipecat dari pekerjaannya. Dan tanpa arah tujuan, ia mulai merasa terasing dari dunia. Suatu malam, saat berjalan tanpa tujuan di jalanan kota, Kentaro menemukan sebuah boneka wanita seukuran manusia tergeletak di antara tumpukan sampah. Boneka itu sangat realistis dan cantik seperti manusia sungguhan. Dalam keadaan rapuh dan penuh kesepian, Kentaro memutuskan membawanya pulang. Di rumah, boneka itu menjadi pelariannya dari kenyataan. Ia mulai memperlakukan boneka itu seperti pacar sungguhan, diberi nama, diajak makan, bahkan diajak bercanda. Seiring waktu, Kentaro mulai berhalusinasi bahwa boneka itu hidup, tersenyum padanya, membalas perkataan, bahkan menari dan bercanda dengannya.
Baginya, boneka itu menjadi satu-satunya sosok yang memahami dan menerima dirinya apa adanya. Namun, halusinasi itu mulai mempengaruhi akal sehatnya. Ia kehilangan pegangan antara realita dan khayalan. Ia tak lagi bisa membedakan dunia nyata dengan dunia yang ia ciptakan sendiri bersama kekasih buatannya. Orang-orang di sekitarnya mulai menjauh dan Kentaro semakin terjebak dalam dunianya sendiri. Film ini menggambarkan potret seorang pria yang dihancurkan oleh kesepian, tekanan sosial, dan impian akan cinta yang mustahil. Dalam keputusasaan, ia menciptakan cinta yang palsu demi menghindari rasa sakit dari dunia nyata dengan konsekuensi yang perlahan menghancurkan dirinya. Film ini mengandung unsur gedi baik dari segi visual maupun tema. Jadi tidak disarankan untuk penonton di bawah umur atau yang tidak nyaman dengan tema kesepian ekstrem dan 3 roti 5 mil. Dalam daftar 5 rekomendasi film Jepang ini, para sobat akan menemukan pengalaman sinematik yang menghadirkan cerita yang memikat dan adegan yang pastinya memukau. Dan setiap film menawarkan kombinasi yang unik dari narasi yang mendalam dan elemen kerja kelompok yang pasti akan membuat mata para sobat terpaku. Karena cerita yang dipilih dengan hati-hati menawarkan petualangan emosional dan nuansa bercocok tanam yang tidak terlupakan. Karena 5 judul film Emmy Jepang sepanjang masa yang bikin tak bosan-bosan memutar filmnya berulang kali. Dan selamat menikmati setiap momen dalam film-film ini. Berjumpa lagi di rekomendasi selanjutnya. Review Cinema 21. Akan terus berusaha memberikan rekomendasi yang lebih baik dan lebih memuaskan, serta mengajak para sobat untuk menjelajahi dunia sinema Jepang yang penuh keindahan dan bercocok tanam. Sampai jumpa di rekomendasi yang akan datang. Semoga pengalaman menonton para sobat semakin memuaskan dan mengesankan. みんなどこ行っちゃったんだろう。やっぱ探しに。心配せんでも案内なしにあの森を抜けられるわけあらせん。嬉し村長、信じてください。い。いつも思ってたよ。村から逃げようとしとったからうずめ小屋に連れてったんや。ポルナレフ愛子。私が教えたのよ、吉でくぶっとったんや。あらよそもんかもしれん。こんにちは。バカ、遅かったじゃないか。ここへ来るまでは東金にいたよ。何してたの？パチン。いい加減なことで付き合いたくない。何すんのよ。お前さんにそんなことをしてもらう理由はねえよ。三浦にやられたんだってな。